Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait hukum Newton, gitu ya. Jadi di video ini saya akan membahas terkait secara teoritisnya hukum Newton itu seperti apa, gitu ya. Rumusannya bagaimana. Untuk penjelasan terkait beberapa contoh kasus soal itu nanti akan saya bahas di video-video yang lainnya, begitu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke hukum eh, Newton ya. Itu ada tiga, satu, dua, dan tiga. Oke. Nah, kita akan bicara hukum satu terlebih dahulu. Hukum Newton satu sendiri itu eh, secara matematis dia dituliskan sebagai sigma F sama dengan nol ya. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah di mana suatu benda yang dia berada pada kondisi diam atau dia berada pada kondisi bergerak dengan kecepatan konstan, maka di situ total gaya yang terlibat pada benda tersebut itu total gayanya adalah sama dengan nol ya. Jadi bisa kita tuliskan secara singkat ya bahwa sigma F sama dengan nol atau hukum Newton pertama ini berlaku untuk benda yang dia diam dan juga bergerak dengan kecepatan tetap V tetap. Nah, otomatis benda-benda yang apa namanya memiliki dua kondisi ini, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan keadaannya ya. Makanya di sini hukum Newton ke satu itu juga disebut dengan kelembaman. Ya, kelembaman. Ya, artinya benda yang diam, dia akan cenderung bertahan, menyesuaikan kondisinya begitu. Nah, sifat kelembaman ini kemudian didefinisikan bisa kita apa namanya? Bisa kita definisikan sebagai suatu bilangan massa gitu kan. Massa, besaran massa ya. Ya, kita tahu kalau misalkan benda-benda yang bermassa besar, ya, benda-benda yang bermassa besar itu kan susah ya, susah untuk bergerak ya, sangat susah untuk bergerak. Jadi ya itu yang kita sebut sebagai ya kalau dia diam ya dia kan cenderung mempertahankan keadaannya begitu. Itu hukum Newton satu ya. Nah, di sini ada sedikit menarik, di sini ada notasi suatu sigma ya, notasi sigma. Nah, apa sih sigma itu? Sigma itu berarti artinya tadi saya jelaskan bahwa uh, total gayanya sama dengan nol. Ya, berarti suatu benda bisa saja ya jika dia diberikan suatu gaya gitu kan F ya. Nah, gaya F ini kemudian akan mendapatkan perlawanan ya. Misalkan perlawanannya adalah gaya gesek FR gitu kan. Nah, sehingga di sini akan ada dua gaya yang bekerja gitu kan. Nah, makanya di sini kita pakai sigma. Karena pada pada kejadian aslinya ya, ketika kita memberikan suatu gaya kepada benda, itu pasti nggak akan cuma ada satu gaya aja. Misalkan ini bendanya kita dorong, nggak mungkin hanya ada satu gaya yaitu gaya dorong. Tapi pasti akan ada beberapa gaya juga yang bekerja pada benda tersebut gitu. Nah, misalkan benda ini kita dorong dengan gaya tertentu F, kemudian dia akan mendapatkan perlawanan gaya gesek FR. Nah, kalau posisi bendanya itu diam, maka di sini sigma F sama dengan 0. Ya, atau kita jabarkan, ya di sini gaya dorongnya adalah F, gaya geseknya FR, ke kiri kita pakai negatif. Oke, ya. Jadi F min FR sama dengan 0.
Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa gaya yang bekerja pada benda, gaya dorong ini itu sama dengan gaya geseknya, begitu. Ya, pada kasus ini. Jadi, notasi sigma di sini artinya dia total gayanya, ya, total gayanya. Nah, karena gayanya adalah suatu besaran vektor, maka dia sangat bergantung dengan arahnya, ya. Jadi kalau arahnya berlawanan, pasti salah satunya ada yang negatif. Oke, berikutnya adalah hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua secara matematis kita tuliskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini ada dua besaran yang muncul, ya. Pertama besaran massa dan A yaitu percepatan. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa total gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan massa dan percepatannya, gitu. Tapi sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalkan kita punya suatu benda bermassa besar, maka kita butuh gaya yang lebih besar juga, ya, untuk bisa menggerakkan benda tersebut. Karena massa tadi adalah menyatakan suatu kelembaman, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya tadi, gitu ya. Jadi kalau massanya besar, otomatis semakin besar juga gaya yang harus dikeluarkan, gitu. Nah, di sini kalau kita ubah, ya, kita ubah persamaannya, kita nanti juga bisa dapatkan bahwa A sama dengan sigma F sigma F per per M, sorry. Oke, atau percepatan itu dia sama dengan total gaya dibagi massanya, ya. Atau di sini ada suatu hubungan, yaitu percepatan benda itu berbanding terbalik dengan massanya. Artinya apa? Artinya di sini ada fenomena fisis yang menarik, yaitu agar kita bisa mendapatkan percepatan yang besar, ya, agar kita bisa mendapatkan percepatan yang besar, berarti kita bisa uh, merekayasa massa dari bendanya, ya, massa dari bendanya. Artinya kalau misalkan kita mau dia akselerasinya kenceng, otomatis massanya ini harus turun. Itu makanya untuk kompetisi-kompetisi mobil balap seperti F1, itulah kenapa dipilih material untuk bodi dan rangkanya itu yang ringan, ya, seringan mungkin. Kenapa ringan? Karena masanya itu kecil, sehingga kalau masanya kecil akselerasinya lebih besar, ya, gitu. Ya, jadi massa berbanding terbalik dengan percepatan. Nah, di sini sigma F-nya sama dengan M kali A. Dan dia di sini ada percepatan. Jadi benda-benda yang bergerak dipercepat atau diperlambat, maka dia berlaku hukum Newton yang kedua. Nah, sigma F ini muncul lagi notasi sigma, berarti artinya di sini total gaya atau resultan gaya, gitu ya. Tidak hanya satu gaya saja yang terlibat. Nah, terakhir kita masuk ke hukum Newton yang ketiga, ya, hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga secara matematis kita nulisnya adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Artinya ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu sebenarnya akan memberikan gaya yang sama kepada kita dengan besar yang sama, tetapi arahnya berbeda, begitu, ya, aksi reaksi. Jadi ini sebenarnya adalah suatu hubungan interaksi pada suatu gaya, gitu ya. Oke, jadi misalkan dinding, gitu ya, saya dinding. Jadi kalau misalkan kalian mendorong dinding dengan gaya F, ya, kemudian dinding ini kita asumsinya dindingnya nggak bergerak, ya. Kalian bukan Superman,
Kalian bukan Superman, kalian bukan manusia super lah intinya. Jadi kekuatan normal aja gitu kan. Kalian dorong dindingnya dengan gaya F. Nah, ketika dinding ini dia tidak bergerak, maka sebenarnya dinding ini dia akan memberikan gaya yang sama, namun arahnya berbeda, ya sigma F. Ini dan gaya yang diberikan oleh dinding. Nah, itulah kenapa tadi pada hukum Newton 1 dan 2 itu kita menggunakan notasi sigma. Ya, atau di situ tidak hanya ada satu gaya saja yang bekerja gitu. Karena kalau hanya ada satu gaya bekerja itu nantinya akan menjadi sesuatu yang aneh ya. Karena misalkan tadi teman-teman mendorong suatu dinding, kemudian dindingnya nggak nggak apa namanya nggak bergerak, otomatis nanti akan berlaku F sama dengan nol. Kalau itu hanya ada satu gaya, F sama dengan nol. Tapi sedangkan di sini teman-teman sebenarnya kan sudah mengerahkan tenaga, sudah mengerahkan energi juga untuk mendorong dinding ini. Jadi tidak mungkin F-nya itu sama dengan nol. Ya. Jadi tidak mungkin gaya yang teman-teman berikan kepada dinding itu sama dengan nol. Itu nggak mungkin. Karena udah sampai ngeden sekali, ngeden sampai keringetan lah gitu kan. Itu nggak mungkin sama dengan nol. Oke. Artinya apa? Artinya ketika pada kasus ini, ketika teman-teman mendorong suatu dinding, itu nggak hanya ada gaya dorong saja. Makanya sini sigma F sama dengan nol, sehingga menyebabkan si dinding tadi nggak bergerak. Ada notasi sigma di sini, yaitu gaya dorong dikurangi dengan gaya reaksinya tadi, gitu kan? Gaya reaksi. Gitu. Sehingga nanti gaya dorongnya itu sama dengan gaya reaksi. Ini adalah hubungan pada hukum Newton yang ketiga. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan gaya aksi, pasti ada gaya reaksi. Itu sudah hal yang lumrah, ya, hal yang di mana gaya reaksi ini besarnya selalu sama, tapi arahnya yang berikutnya adalah kita ke yang namanya gaya normal. Ya, gaya normal. Jadi misalkan suatu benda diletakkan di atas benda, misalkan lantai atau meja, ini bendanya bermassa M. Oke. Nah, ketika benda ini diletakkan begitu saja tanpa ada gaya eksternal sama sekali, maka sebenarnya benda ini eh, terdapat dua gaya yang kita bahasnya gaya normal dan gaya normal. Pada benda yang diletakkan di suatu benda itu pasti ada suatu gaya, meskipun bendanya kita nggak memberikan gaya eksternal, nggak didorong, nggak ditarik, nggak ditendang, diludahi pun enggak gitu kan. Nah, ini sebenarnya akan ada dua gaya. Gaya yang pertama adalah namanya kita sebut sebagai gaya berat W. Berat W. Atau bisa dihitung dari massa dikali percepatan gravitasi. Ya, gaya berat W. Arahnya selalu ke bawah. Kenapa? Karena gaya berat ini adalah sebenarnya gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh sebab itu, arah dari gaya berat dia selalu arahnya ke bawah, ke mana-mana. Ya, jadi dia muncul karena percepatan gravitasi. Nah, ini yang menjadi kesalahan penggunaan kata ya sebenarnya antara berat dan massa. Jadi massa itu tadi kilogram menunjukkan kelembaban suatu benda, sedangkan berat itu adalah eh, konsekuensi massa terhadap pengaruhnya terhadap ini apa namanya percepatan gravitasi. Itu baru kita sebut berat. Jadi kalau kita ingin berat itu berapa ya jangan jawab 50 kilo. Ya sebenarnya jawabnya ya sekitar 500 Newton. Itu maksudnya itu yang benar itu seperti itu. Dan kita juga ini namanya gaya berat. Nah, selain gaya berat apa? Kita kembali lagi ke definisi gaya Newton, hukum Newton yang ketiga. Kalau misalkan benda ini hanya mendapatkan gaya berat eh,
W sama dengan M kali itu, misalkan berat, misalkan bendanya ini 1 kilogram, otomatis gaya beratnya adalah 1 dikali percepatan gravitasi. Misalnya saya pakai 10 meter per second kuadrat, ya. Nah, di sini kita dapatkan 10 Newton. Oke. Berarti benda ini yang kita letakkan di atas bidang ini, itu kan mendapatkan suatu gaya berat arahnya ke bawah, 10 Newton. Padahal, pada kasus ini, misalkan benda itu diam, tidak bergerak, bendanya nggak turun. Ya, bendanya tidak turun. Ya, jadi dia tetap diam di atas bidangnya. Otomatis, ya, di sini ada gaya lain yang bekerja, nggak cuma hanya ada gaya berat. Di sini ada gaya lain yang arahnya melawan gaya berat tersebut. Ini yang kita sebut sebagai gaya normal. Yang kita sebut sebagai gaya normal. Ya, gaya yang timbul akibat interaksi benda dengan bidang, dengan suatu bidang. Namanya kita gaya normal. Gaya normal ini, kata kuncinya adalah dia harus tegak lurus dengan bidangnya. Tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau misalkan bidangnya horizontal, otomatis dia harus tegak lurus dengan bidang horizontal ini. Ya, jadi gaya normal arahnya ke atas. Nah, gaya normalnya yang nanti melawan gaya berat tadi, sehingga menyebabkan benda ini tadi diam, nggak turun, nggak bergerak turun gitu. Kalau bendanya bergerak turun kan berarti yang bekerja hanya gaya berat, sedangkan nyatanya enggak gitu kan, nyatanya enggak ya. Sehingga di sini kalau kita tuliskan, berdasarkan hukum Newton yang satu, sigma F sama dengan 0, berarti sini akan ada dua gaya, gaya ke atas, gaya normal, saya tulis Fn, gaya berat arahnya ke bawah, jadi W sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, sehingga Fn sama dengan W, atau Fn sama dengan M dikali G. Ya, jadi ternyata gaya normal yang bekerja pada benda itu sama dengan gaya berat itu sendiri. Itu yang menyebabkan benda tadi dia nggak turun ke bawah, dia tak berada. Jadi bayangkan kalau nggak ada gaya normal, teman-teman berdiri di lantai itu tiba-tiba roboh ke bawah tuh, karena nggak ada gaya normal gitu. Ya, nggak ada gaya normal. Jadi itu yang mempertahankan suatu benda tadi. Ya, berikutnya kita ke gaya tekanan. Kasusnya sama, mirip-mirip. Misalkan ada suatu dia digantung nanti yang sangat ringan. Nah, masanya punya barunya masanya M. Oke. Nah, kalau misalkan benda tergantung posisi ya, oke, maka di sini akan sesuai dengan hukum satu F dan ya, tadi dia diam ya, F sama. Nah, sekarang kita coba cek gaya apa saja yang kita. Nah, di sini M-nya dia akan mendapatkan tadi ada 5 gaya berat ya. Kita klik atau M dikali G ya. Ya, kita kembali lagi. Ya, kalau misalkan tadi benda dia masanya seperti gaya beratnya nanti adalah 10 Newton. Nah, otomatis jika hanya ada satu gaya yang maka seharusnya dia akan jatuh ke bawah. Cuma nyatanya pada kasus ini yang akan dia diam. Ya, berarti di sini akan ada gaya lain yang bekerja. Gaya apa yang bekerja di sini? Ya, itu gaya tekanan itu gaya yang timbul pada suatu tarik karena dia dihubungkan dengan suatu objek benda.
Nah, itu kita sebut sebagai gaya tegangan tarik. Kita sebut sebagai T. Ya, gaya tegangan tarik ini dia akan menahan gaya berat agar bendanya tadi tetap diam. Oke, sehingga di sini sigma F sama dengan 0, dia berubah menjadi ya, T minus W sama dengan atau T sama dengan, karena W tadi adalah M kali T, berarti T sama dengan M kali T. Berarti gaya tegangan tarik yang bekerja pada sistem itu besarnya sama dengan gaya berat benda itu sendiri. Nah, sehingga di sini memenuhi kondisinya demikian. Yang berikutnya yang saya jelaskan adalah gaya gesek. Ya, gaya gesek. Ya, jadi dia seperti sebenarnya misalkan ini suatu benda misalnya M, jadi didorong dengan gaya F. Oke, nah, misalkan permukaan bidangnya ini adalah kasar. Maksudnya kalau kasar akan ada gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya interaksi antara suatu benda yang bergerak dengan suatu bidang lain. Jadi misalkan benda ini diinteraksi dengan bidang lantai yang kasar, maka nanti akan timbul gaya gesek. Gaya gesek ini sendiri arahnya itu selalu berlawanan dengan geraknya. Kalau misalkan benda ini didorong ke kanan, maka gaya gesek ini nanti akan melawan ke arah kiri. Kan? Nah, gaya gesek sendiri ada dua, yaitu gaya gesek statis dan dinamis. Oke. Gaya gesek statis artinya dia akan menyebabkan benda itu diam. Ya, sedangkan gaya gesek dinamis adalah gaya gesek yang timbul karena benda bergerak. Ya, jadi timbul karena benda yang ya, jadi misalkan kondisi ini dia benda itu didorong dengan gaya F ke kanan, kan di sini akan melakukan gaya gesek. Kondisi ini bendanya dia tetap diam, otomatis di sini kita akan menggunakan gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Ada gaya gesek statis. Nah, gaya apa saja yang bekerja? Pertama ada gaya dorong F dan gaya gesek statif Fs ke kiri. Selain itu benda ini juga memiliki gaya normal Fn ke atas dan gaya berat tadi M W ya. Nah, gaya gesek statis ini itu besarnya pasti sama dengan gaya gesek sama dengan gaya dari apa namanya gaya dorongnya tadi ya. Oke, jadi akan sigma F sama dengan 0. F sama sini ada F ke kanan positif dan gaya gesek statis Fs ke kiri. Nah, nah, kenapa Fn dan W tidak masuk ke sini? Karena di sini kita hanya memperhatikan arah X, sigma Fx. Ya, semua total gaya pada arah sudut X. Ya, X. X, nah itu. Ya, oke. Ini di sini F sama dengan X. Gaya bentuknya sebenarnya gaya gesek statis. Oke. Kalau misalkan kita nggak tahu gaya geseknya berapa, sebenarnya kita bisa menggunakan gaya gesek kinetis. Ya, jadi kalau gaya dorongnya ini tidak diketahui, kita bisa hitung gaya gesek statisnya. Kan persamaan S kali gaya G. S ini adalah koefisien gesekan. Ya, koefisien gesekan statis. Jadi kalau gaya geseknya adalah gaya gesek statis, maka koefisiennya adalah koefisien gesek statis. Kalau nanti gesekannya kinetis berarti bukan koefisien gesek kinetis.
ya. Jadi misalkan bendanya tadi 1 kilogram, 1 kilogram, kemudian koefisien geseknya misalnya kita pakai 0,4 ya. 4. Jadi kira-kira berapa nih gaya dorong atau gaya gesek statisnya tadi ya. Di sini kita pakai US kali FN gaya normal. Ya, gaya normal tadi untuk kasus benda yang ada di bidang datar, maka gaya normalnya sama dengan gaya berat M dikali G. Oke, ya, gaya gesek statisnya adalah 0,4 kali 1, ya, kita dapat 4 volt ya. Itu beda gesek statis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Itu moral. Baik lagi di video yang